Halo warga intelektual sekalian, baru-baru ini lagi viral atau lagi rame di media sosial di mana Barat atau orang-orang Eropa, Amerika, Inggris, dan sebagainya menetapkan organisasi IRGC adalah organisasi terlarang, guys. Wow, luar biasa. Jadi organisasi IRGC yang ada di Iran ini disamakan dengan Hama, Hizbullah, dan lain sebagainya. Ya, jadi ini resmi organisasi terlarang. Kalau di Konoha biasa disebut dengan FPI, HTI, dan lain sebagainya. Jadi menurut saya ini sangat-sangat membagongkan ya kalau misalnya kita bandingkan dengan di Konoha. Warga Konoha itu sangat mengidolakan yang namanya pasukan IRGC. Saya juga nggak tahu kenapa warga Konoha itu idolanya itu sekelas IRGC. Menurut saya itu enggak banget ya. Masa mengidolakan IRGC ya kan? Kalau kita mengidolakan pasukan itu ya minimal pasukan Delta Force ya kan, biar agak keren dikit. Kemudian pasukan elit Rusia, selain itu pasukan elit Eropa dan sebagainya ya. Menurut saya itu paling keren ya. Malah kalau saya perhatikan di Konoha itu ya, banyak warga Konoha itu mengidolakan pasukan terlarang. Dan ini sangat-sangat membagongkan ya kalau saya perhatikan. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa warga Konoha itu berpikir bahwa pasukan IRGC atau pasukan garda terdepan Iran ini adalah pasukan yang sangat-sangat luar biasa. Biasa disebut dengan tentara Allah. Nah, yang jadi pertanyaan, benarkah pasukan IRGC ini adalah tentara Allah? Apakah ini cuma propaganda? Kenapa pasukan IRGC ini disebut dengan tentara Allah? Apa alasannya? Lalu kalau IRGC ini tentara Allah, kenapa ada sekitar 8 jenderal dan 20 perwira pasukan Allah yang meninggal? Kenapa? Kenapa nggak dilindungi oleh Allah gitu ya? Kenapa nggak dilindungi oleh Tuhan gitu? Padahal kan itu kan pasukan Allah gitu ya. Lalu kenapa dalam agama Kristen itu nggak ada pasukan Kristen? Nggak ada tuh ya. Kalau zaman dulu ada tuh ya, seperti perang salib misalnya. Jadi zaman dulu orang Kristen itu ada istilah perang salib atau tentara Kristen. Zaman sekarang nggak ada lagi. Jadi udah selesai gitu ya, masa-masa kadrunnya Kristen itu sudah selesai ya. Namun sekarang kalau saya perhatikan ya, nggak semuanya tapi ya, umat muslim terutama yang di Konoha itu belum selesai ya masa kadrunnya kalau saya perhatikan. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kemudian baru-baru ini lagi rame di media sosial di mana sekitar 149 warga negara asing yang ada di Iran dieksekusi oleh Ayatollah, guys. Wow. Tanpa pengadilan, bayangkan dieksekusi 149 warga negara asing. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Ayatollah setega itu? Kenapa pemimpin seperti ini banyak diidolakan oleh warga Konoha? Kenapa pemimpin yang sangat-sangat jahat sekali ya, pemimpin yang sangat-sangat tegas sekali membunuh 149 warga negara asing tanpa pengadilan, tapi diidolakan oleh warga Konoha? Apa alasannya? Kemudian Inggris menjatuhi hukuman terhadap perwira-perwira atau pejabat-pejabat Iran, guys. Ada sekitar 20 pejabat Iran yang dijatuhi sanksi oleh Inggris. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Inggris menjatuhi sanksi kepada pejabat Iran? Kenapa Inggris dan sekutunya sengaja mengisolasi Iran? Apa alasannya? Kemudian, kenapa tentara Allah atau tentara IRGC ini bisa meninggal gitu? Namanya tentara Allah harus dilindungi ya kan? Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Dan ternyata setelah saya riset, alasannya adalah kenapa Ayatullah menyebut tentara IRGC ini atau IRGC atau GRC ya, apa sih namanya, lupa saya. Saya tuh kadang-kadang salah sebut nama ya. IRGC itu nama plafon bukan ya? Ya pokoknya begitulah ya. Pasukan Iran ini, pasukan garda terdepan atau pasukan Allah ini ya. Untuk lebih singkatnya kita sebut pasukan Allah aja ya.
Jadi pasukan Allah ini disebut sebagai pasukan yang sangat luar biasa dan dikatakan sebagai pengawal atau pasukan setia daripada Ayatullah. Kenapa Ayatullah menyebut nama pasukannya itu dengan pasukan Allah? Apa alasannya? Alasannya itu ini semacam propaganda. Dan ini yang tidak diketahui oleh warga Konoha. Sementara di Eropa atau di Amerika, tentara Allah ini disebut dengan tentara terlarang. Kenapa disebut dengan tentara terlarang? Karena ya mereka itu membabi buta, tidak berpikir rasional ya. Jadi tentara Allah ini sebagai perpanjangan tangan daripada Ayatollah untuk mengeksekusi kalau dia nggak setuju dengan rakyatnya, kalau rakyatnya komplain, kritik dan sebagainya, maka akan dieksekusi oleh tentara Allah. Luar biasa, saya juga nggak tahu kenapa tentara Allah bisa sekejam itu ya kan? Ya nggak sih? Namanya tentara Allah itu kan harus ini ya, harus bijaksana dong ya. Tapi kalau saya perhatikan, mohon maaf bagi teman-teman yang nonton video ini, kalau saya perhatikan itu justru ya kalau misalnya ada pemimpin bawa-bawa agama, maka dia tidak segan-segan membunuh orang lain. Bukan berarti saya mengatakan semua pemimpin seperti itu ya. Ayatullah ini kan sebenarnya dia mengeksekusi rakyatnya dengan tega, dengan keji itu karena apa? Karena dia berpikir bahwa dialah perpanjangan tangan Tuhan di bumi, terutama di Iran. Sehingga dia berhak mengeksekusi, ya, sehingga dia berhak membunuh rakyatnya yang mengkritik Ayatullah. Kritik dikit langsung menghilang gitu. Ya, kritik dikit langsung disikat, dihabisi. Jadi itulah bahayanya kalau seorang pemimpin itu bawa-bawa nama Tuhan dalam memimpin. Sangat berbahaya sekali ya. Nah, bagaimana dengan orang Kristen? Jadi sebenarnya zaman dulu, zaman perang salib itu ada tentara Kristen, guys. Kenapa sekarang ini nggak ada lagi istilah tentara Kristen? Apa alasannya? Kenapa tidak ada lagi tentara Kristus? Karena mohon maaf ya, saya tidak berpihak pada agama Kristen ya, saya tidak bukan oten ya, saya bukan beragama Kristen ya, jangan berpikir bahwa saya oten ya. Jadi orang Kristen itu masa kadrun-kadrunnya ya, masa kegelapan atau masa terpuruk ya, masa kebodohan sudah lewat gitu ya. Zaman dulu, zaman perang salib ya orang Kristen meladeni Muslim perang. Makanya ada perang salib pertama, kedua, ketiga, sampai ke berapa itu ya. Jadi saat itu ada perang agama, guys. Walaupun ya banyak mengatakan bahwa itu bukan perang agama, ya ada perang politik, kepentingan dan sebagainya. Ya, tapi kan pada faktanya mereka bawa agama kok ya. Makanya disebut dengan perang salib. Karena apa? Karena menggunakan lambang salib gitu. Ya orang Kristen juga dulu seperti itu, guys ya. Cuman mereka sudah insaf gitu ya, sudah tobat gitu ya. Ngapain sih bikin tentara-tentara yang melibatkan Tuhan gitu. Ya. Sehingga nggak ada lagi sekarang ini ya. Kalau ada sekarang ini tentara Kristus atau tentara Kristen, maka akan terjadi perang salib jilid 2, guys. Pasti ada itu. Cuman orang Kristen sekarang ini kebanyakan mengalah kalau saya perhatikan ya. Bukan berarti saya berpihak pada Kristen ya. Makanya Donald Trump mengatakan salah satu umat yang paling sering dianiaya, yang paling sering kena masalah itu ya, maksudnya yang sering dipojokkan itu adalah umat Kristen. Kenapa mereka tidak membentuk pasukan Allah gitu atau pasukan Kristus gitu? Kenapa? Apa alasannya? Ya karena mereka sudah dewasa. Mereka nggak mau lagi yang namanya perang-perangan gitu. Ya, mereka nggak mau lagi yang namanya melakukan kekerasan dan sebagainya ya. Itu kalau saya perhatikan. Kemudian, kenapa disebut dengan tentara Allah? Sementara anggota daripada IRGC ini banyak yang meninggal ya. Sementara anggota daripada tentara Allah ini banyak yang meninggal gitu ya. Saya tidak berpihak pada agama apapun di sini ya. Saya cuma penasaran gitu ya. Saya tidak ada niat untuk memojokkan agama tertentu di sini ya. Tapi saya cuma penasaran kalau disebut dengan tentara Allah gitu, kenapa ada yang meninggal gitu ya. Untuk menjawab pertanyaan ini karena pertanyaan ini sangat-sangat sulit sekali ya kan. Saya bertanya sama teman saya, saudara saya, sahabat saya, nggak ada yang bisa jawab. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini maka kita akan menanyakan sama AI. Kenapa nanya sama AI? Karena AI itu nggak punya agama. AI itu netral.
AI itu tidak berpihak pada agama apapun, sehingga apa? Sehingga kita layak bertanya sama AI. Langsung saja kita tanyakan sama AI. Halo Mbak AI, lu tahu IRGC nggak? Pasukan Revolusi Iran. Kenapa disebut dengan pasukan Allah atau tentara Allah? Nah, kalau disebut dengan tentara Allah, berarti otomatis nggak mungkin ya mereka ada yang meninggal gitu ya. Sementara tentara Allah ini atau pasukan IRGC ini ada yang meninggal, perwiranya ada yang meninggal, kalau berhadapan dengan Israel, berhadapan dengan Amerika. Kenapa tentara Allah itu bisa meninggal? Bukankah mereka itu dilindungi sama Allah gitu? Saya cuma penasaran ya, saya tidak memojokkan agama tertentu di sini ya. Tolong jawab dengan jujur. Wah, pertanyaan yang menarik nih. Sebutan pasukan Allah atau tentara Allah itu sebenarnya lebih ke simbolisme atau makna ideologis yang mengacu pada keyakinan bahwa mereka menjalankan misi suci atau spiritual. Tapi secara praktis, mereka tetap manusia yang bisa terkena bahaya dan bisa meninggal, apalagi dalam konflik bersenjata. Jadi, meskipun ada keyakinan spiritual, bukan berarti mereka kebal terhadap bahaya fisik. Ini memang jadi semacam paradoks antara keimanan dan kenyataan di lapangan. Semoga penjelasan ini membantu ya. Oh berarti mereka itu tentara Allah itu cuma propaganda doang berarti ya? Bukan berarti misalnya nih ada malaikat turun dari langit gitu ya, terus menasbihkan mereka, memberikan mereka mandat gitu ya, atau memberikan semacam ilmu yang sangat luar biasa gitu ya, katakanlah ilmu kanuragan gitu ya, atau ilmu santet atau apa gitu ya kan? Tolong jawab dengan jujur. Iya, betul. Sebutan itu lebih ke simbolik dan propaganda untuk memperkuat moral dan identitas mereka. Tidak ada bukti bahwa mereka benar-benar mendapatkan kekuatan gaib atau bantuan supranatural seperti malaikat atau ilmu kanuragan yang luar biasa. Lebih ke arah keyakinan ideologis dan pembentukan narasi untuk memperkuat semangat juang mereka. Jadi intinya memang lebih ke aspek sosial dan politik daripada hal-hal yang bersifat supernatural. Semoga jelas ya. Kenapa dalam agama Muslim itu ada istilah tentara Allah gitu? Kenapa ada pasukan Allah? Kenapa dalam agama Kristen nggak ada pasukan Kristus misalnya gitu? Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kemudian kenapa di Konoha itu, kenapa warga Konoha itu banyak mengidolakan tentara Allah gitu atau pasukan Allah ini? Apa alasannya? Wah, ini pertanyaan yang dalam dan menarik. Oke? Sebenarnya istilah seperti pasukan Allah itu lebih berkaitan dengan konteks historis dan budaya. Dalam Islam, konsep ini muncul untuk menekankan bahwa mereka berjuang di jalan Tuhan. Dan hal ini juga dipengaruhi oleh sejarah dan konteks politik tertentu. Dalam agama Kristen, fokusnya lebih ke ajaran kasih dan spiritualitas, sehingga istilah seperti itu jarang digunakan. Sementara itu, di dunia fiksi seperti di Konoha dari Naruto, konsep semacam No 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 ini no no sering no. No 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 no. Lu mah nggak bisa diajak bercanda ya. Jadi gini, lu bilang tadi bahwa pasukan Allah ini berjalan di jalan Tuhan gitu ya. Kemudian menjalankan perintah Tuhan. Nah, kalau misalnya nih ya Ayatullah nyuruh pasukan Allah ini membunuh pengkritiknya. Apakah itu termasuk perintah Tuhan atau tidak? Tolong jawab dengan jujur. Pasti, aku paham maksudnya. Memang topik ini cukup kompleks dan sensitif. Dalam konteks agama, banyak interpretasi dan pemahaman yang berbeda-beda. Biasanya para teolog dan ulama akan menekankan konteks historis dan nilai-nilai kemanusiaan dalam menafsirkan teks-teks suci. Jadi, tidak semua tindakan yang diklaim sebagai perintah Tuhan dapat diterima begitu saja tanpa pertimbangan yang mendalam. Intinya, banyak aspek yang harus dilihat dari sudut pandang yang lebih luas dan bijak. Semoga penjelasannya membantu ya. Oh berarti kalau Ayatullah nyuruh pasukan Allah ini atau pasukan IRGC ini membunuh para pengkritiknya gitu ya, mengeksekusi itu berarti bukan perintah Allah berarti ya? Tolong jawab dengan jujur. Iya, pada dasarnya banyak pandangan yang menekankan bahwa nilai-nilai moral dan kemanusiaan harus tetap dijaga dalam menafsirkan teks-teks keagamaan. Banyak ulama dan pemikir berpendapat bahwa tindakan kekerasan atau penghilangan nyawa yang bertentangan dengan prinsip kasih dan keadilan tidak bisa dianggap sebagai perintah Tuhan. Jadi banyak yang berpendapat bahwa interpretasi semacam itu harus dilihat dengan kritis dan penuh tanggung jawab. Semoga ini membantu menjelaskan ya. Bentar. Kalau misalnya nih ya, mereka mengatakan bahwa itu tentara Allah, lalu Ayatullah nyuruh tentara
Allah ini untuk mengeksekusi para pengkritiknya misalnya, membungkam para pengkritiknya, lalu bawa bawa dalil misalnya, bawa bawa ayat kitab suci. Ayatullah menyuruh pasukan Allah ini dengan cara ya ngambil dalil-dalil atau ayat-ayat kitab suci. Apakah benar seperti itu? Apakah itu rasional atau tidak? Tolong jawab dengan jujur, jangan muter-muter, jangan nggak enakan ya. Lu harus tegas. Aku paham maksudmu. Secara umum, banyak ahli agama dan teologi berpendapat bahwa konteks historis dan interpretasi yang bijak sangat penting. Tidak semua ayat atau teks bisa diambil secara harfiah tanpa mempertimbangkan konteks, tujuan, dan nilai-nilai kemanusiaan yang lebih luas. Jadi, mengklaim bahwa suatu tindakan kekerasan adalah perintah Tuhan tanpa pertimbangan yang matang, biasanya dianggap tidak rasional dan bertentangan dengan prinsip keadilan dan kasih. Intinya, penting untuk selalu melihat keseluruhan ajaran dan konteksnya dengan kritis dan bijak. Semoga jawaban Lu kayaknya keliru deh. Kan orang yang beragama itu biasanya, nggak semuanya tapi rata-rata orang yang beragama itu kan menganggap bahwa ayatullah itu adalah sebagai titisan Tuhan, perwakilan Tuhan. Apapun yang dikatakan ayatullah itu kan itu berarti perintah Tuhan. Kalau dia menyuruh pasukan Allah mengeksekusi pengkritiknya, berarti pasukan Allah ini berpikir bahwa itu kan perintah Tuhan gitu. Jadi mereka nggak bakal ngomong konteks apa segala macam, ya nggak sih? Tolong jawab iya atau tidak, jangan muter-muter. Tolong jawab dengan jujur. Aku mengerti maksudmu. Memang dalam beberapa pandangan, orang yang berpegang pada otoritas tertentu, seperti ayatullah, bisa menganggap bahwa setiap perintah yang mereka keluarkan adalah bagian dari perintah Tuhan. Namun, tetap ada perbedaan pendapat dan interpretasi di kalangan para teolog dan umat. Jadi meskipun ada pandangan seperti itu, tidak semua orang akan sepenuhnya setuju tanpa mempertimbangkan konteks dan nilai-nilai. Kan pasukan Allah ini kan cuman berpangkat rendahan, misalnya kopral, apa segala macam gitu ya. Masa melawan ayatullah, kalau misalnya dia disuruh mengeksekusi, masa dia melawan? Yang benar aja. Tolong jawab jujur dong. Aku paham maksudmu. Memang dalam situasi seperti itu, seringkali orang yang berada di posisi yang lebih rendah akan merasa sulit atau enggan untuk menentang perintah dari otoritas yang lebih tinggi. Dalam praktiknya, banyak faktor yang memengaruhi seperti loyalitas, ketakutan, dan tekanan sosial. Jadi, dalam konteks tertentu, memang bisa saja mereka merasa tidak punya pilihan selain menuruti perintah tersebut. Nah, itu maksudnya gini, lu jangan muter-muter ya. Jadi itu artinya berarti ayatullah bisa saja menggunakan dalil-dalil ayat kitab suci, menggunakan atas nama Tuhan untuk kepentingan pribadinya. Iya kan? Tolong jawab dengan jujur dong. Aku mengerti poin yang kamu sampaikan. Memang dalam sejarah ada kalanya otoritas menggunakan dalil agama untuk kepentingan tertentu. Hal ini juga jadi salah satu aspek yang harus diwaspadai karena memang ada potensi penyalahgunaan. Namun, tentu saja banyak juga tokoh agama yang berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Oke, Intinya, gini. Kalau misalnya nih orang-orang Barat atau orang Amerika, Israel, sekutu dan lain sebagainya menganggap bahwa pasukan Allah ini atau pasukan IRGC ini pasukan terlarang gitu, pasukan yang radikal gitu. Apakah itu benar atau tidak? Tolong jawab dengan logis ya dan jujur. Terima kasih. memang pandangan terhadap IRGC bisa berbeda-beda tergantung perspektifnya. Dari sudut pandang Barat atau negara-negara tertentu, IRGC memang dianggap sebagai kekuatan yang radikal dan terlarang karena keterlibatannya dalam berbagai konflik dan aktivitas yang dianggap mengancam keamanan. Namun dari sudut pandang lain, terutama di dalam negeri Iran, mereka dipandang sebagai penjaga revolusi dan stabilitas. Jadi, apakah pandangan itu benar atau tidak sangat tergantung pada konteks dan sudut pandang yang dipakai. Yang jelas, ini memang topik yang kompleks dan perlu dipertimbangkan dengan hati-hati. Berarti dalam artian IRGC ini sama seperti pasukan Hama, kemudian Hizbullah, dan lain sebagainya. Iya nggak sih? Benar nggak? Tolong jawab jujur.
Secara umum memang ada kesamaan dalam hal peran dan pengaruh di kawasan Timur Tengah. IRGC, Hamas, dan Hizbullah sama-sama terlibat dalam dinamika politik dan militer di wilayah tersebut, dan masing-masing punya keterkaitan dengan negara atau ideologi tertentu. Tapi tentu saja masing-masing juga punya konteks dan tujuan yang berbeda. Jadi ada kesamaan dalam beberapa aspek, tapi juga ada perbedaan yang mendasar. Semoga penjelasannya membantu. Kalau berdasarkan kekuatan militer, ya, militer Amerika, militer Israel digabung misalnya, mereka gabung terus berhadapan dengan militer IRGC ataupun pasukan Allah. Menurut lu, ya, secara logis, secara jujur, berapa lama pasukan Allah bertahan? Berapa hari? Tolong jawab dengan jujur. Pertanyaan semacam ini memang sangat spekulatif dan tergantung pada banyak faktor seperti strategi, dukungan logistik, teknologi, serta kondisi geopolitik pada saat itu. Secara logis, kekuatan militer besar seperti Amerika atau Israel memiliki keunggulan teknologi dan sumber daya yang luar biasa. Sementara itu, IRGC juga punya keahlian dan jaringan yang kuat, tetapi secara umum sulit untuk menentukan secara pasti berapa lama mereka akan bertahan tanpa melihat konteks yang lebih spesifik. Intinya, ini semua sangat tergantung pada situasi dan dinamika di lapangan. Kalau dihitung rate-nya 1 sampai 10, kekuatan militer Amerika itu berapa? Seberapa kuat? Lalu bagaimana dengan militer Iran? Pasukan Allah ini, rate-nya berapa? 1 sampai 10? Tolong jawab dengan jujur. Secara umum, militer Amerika Serikat bisa dibilang sangat dominan dengan rating sekitar 10 dari 10 Wah, berkat teknologi canggih, anggaran besar, dan jangkauan global. Sementara itu, militer Iran, termasuk IRGC, punya rating sekitar 6 dari 10 dengan kekuatan yang kuat di regional, tapi masih tertinggal dibandingkan Amerika dari segi teknologi dan anggaran. Jadi secara logis, Amerika jelas lebih unggul, tapi Iran tetap punya kekuatan tersendiri. Oke. Tapi kenapa warga Konoha itu sering membanggakan tentara Allah, ya, tentara Allah itu lebih sakti, lebih jago daripada tentara Amerika. Kenapa ada anggapan semacam ini? Dan media-media di Konoha juga seperti itu, ya. Maksudnya media-media yang ada di Indonesia gitu. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Persepsi seperti itu seringkali dipengaruhi oleh faktor budaya, ideologi, dan narasi yang dibangun dalam media atau cerita fiksi. Dalam kasus anime atau manga seperti Naruto, konsep pasukan Allah seringkali dibuat untuk menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Bukan. Di Indonesia, maksudnya konteks Indonesia. Oh, aku paham maksudmu. Di Indonesia, persepsi semacam itu seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor politik, ideologi, dan narasi yang berkembang di masyarakat. Terkadang media atau kelompok tertentu membangun narasi yang menonjolkan kekuatan atau kehebatan tertentu untuk tujuan ideologis atau untuk memperkuat solidaritas. Selain itu, faktor budaya lokal dan latar belakang sejarah juga bisa mempengaruhi cara pandang tersebut. Jadi ini memang kombinasi dari berbagai aspek yang saling berinteraksi. Semoga penjelasannya lebih jelas sekarang. Oh, berarti dipengaruhi oleh agama juga ya, karena seiman, karena seagama juga kan? Tolong jawab dengan jujur. Iya, benar sekali. Agama memang punya peran besar dalam membentuk persepsi dan narasi di masyarakat, termasuk di Indonesia. Nilai-nilai keagamaan seringkali memengaruhi cara pandang terhadap kelompok atau entitas tertentu, termasuk dalam konteks politik dan sosial. Jadi memang faktor agama juga turut memengaruhi bagaimana pandangan terhadap kekuatan tertentu dibentuk. Semoga ini menjawab dengan lebih jelas. Kalau misalnya nih ya, seandainya Amerika itu mayoritas beragama Islam, ya, kemudian Iran itu mayoritas beragama Buddha, agama Hindu, atau agama Kristen. Seandainya ya, ya, apakah orang Indonesia itu masih mendukung Iran? Tolong jawab dengan jujur. Itu memang spekulasi yang menarik. Secara umum, dukungan atau pandangan masyarakat Indonesia terhadap negara lain seringkali dipengaruhi oleh faktor sejarah, politik, dan budaya, termasuk juga agama. Namun, dukungan itu tidak selalu mutlak karena ada banyak pertimbangan lain seperti kepentingan nasional, hubungan diplomatik, dan persepsi publik yang lebih luas. Jadi, meski agama memang memengaruhi, tidak bisa dipastikan bahwa dukungan akan tetap sama jika faktor-faktor lainnya berubah. Semoga ini membantu memberikan gambaran. Oke, closing dong. Gue lagi bikin video YouTube nih. Lu bisa closing nggak? Tolong closing dong.
Siap, aku bantu ya. Oke, teman-teman, itu dia pembahasan kita hari ini. Semoga informasi yang kita bahas bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan konten-konten seru berikutnya. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.